Offside Duo hari Selasa karena kemarin Bang Dodo baru saja mendapatkan trofi lagi. Tapi trofinya apakah bergengsi? Kita tanya sama sebelah kita, ada Coach Yasin. Apakah trofi Nations League ini sekarang bisa dibilang bergengsi atau enggak, Coach? Kita lihat pada saat Nation League dimulai tahun ini, tahun lalu, berapa tahun sebelumnya, semua negara protes. Ya, karena gila semua sih. negara protes karena jadwalnya padat. Ya. Dan nggak make sense karena yang ketemu ya itu aja. Ya. Mereka sebagai pelatih nggak bisa bereksperimen karena kalau lu di sebelum Nation League ini kan tanggal untuk friendly Ini match. match biasa, FIFA Ya. Match Day. Klub besar atau klub baru yang punya pelatih baru dan lain biasanya mau bereksperimen lawan tim lemah, tim menengah, tim kuat. Ya. Sekarang di Nation League lu ketemu tim kuat ya itu aja. Iya. Yang lu akan ketemu di Piala Eropa juga. Bahkan kalau nggak salah Kevin De Bruyne kemarin juga masih protes lagi. Ngeluh terus dia memang. Ya. Jadi banyak protes. Sekarang mendadak ada yang menang langsung seolah-olah ini trofi luar biasa. Tapi sebenarnya kan beberapa negara cukup serius ya. Maksud gua Justru enggak. kayak Jerman Banyak gitu yang kan. mainin pemain cadangan. Tapi kalau kayak Lamine Yamal kan ada di sana berarti Oh, sebenarnya iya, bukan Lamine Yamal doang. Portugal. Minggesa main, men. Iya. Itali kan juga kemarin gue lihat cukup serius gitu kan, walaupun Serius? tapi levelnya Bukan. Itali kan kualifikasi. enggak yang sebelum kalah. Oh iya. Sebelum kalah. Sama kayak Inggris kan juga dulu serius juga gitu kan. Kalau lu masuk ke perempat final itu udah mulai serius. Cuman maksud gue lu kan ketemu itu aja lagi. Iya. Iya kan? Iya. Maka dari itu banyak negara yang protes. Tapi Dan kalau bahkan Severino punya ide, gue pernah baca itu mau dihapus ini Nation League. Severin. Ya, Oh, si Severin. UEFA ya. UEFA ya. Karena kan kalau gue lihat dari skuadnya sebenarnya selain Mingueza sebenarnya nih ya dia ada eksperimen nih kalau Spanyol ya. Kalau Portugal sih lumayan serius nih. Iya. Silva, Vitinha, Fernandes. Lu nonton nggak? Gue halas doang. Gua- Gue jujur Nations League nggak pernah tertarik gue, Coach. Gue juga enggak, tapi karena gue setiap malam kan ngobrol sama member champion di Discord. Lo dengerin. Ya, Update-nya. jadi kita semua sambil nonton, sambil ngebahas di grup cuman 8-10 orang itu. Parah banget mainnya. Siapa ya yang parah? Dua-duanya. Dua-duanya. Parah, Lamine Yamal nggak kelihatan sama sekali. Dan ini kan menjelang mereka liburan. Iya. Udah Iya kan? kepalanya udah kemana kali ya? Iya. Ada Parah fatigue juga banget pasti kualitas, fatigue. Iya. kecapean. Secara mental mereka udah habis untuk musim ini. Mereka butuh liburan untuk persiapan di klubnya masing-masing. Asli ini parah banget secara kualitas ya. Jelek banget. Tapi Dan Bang, gue kasihan lihat Ronaldo ya. nah, Ini bukan Ronaldo yang kita kenal, ngerti nggak? Cuma lari-lari sekali ikut, passing-passingnya salah, ke tackle kayak gitu-gitu. Bener-bener udah tua sih memang. udah kayak Gonzalo Ramos lamanya. Tapi bisa ngegolin lah, Coach. Maksud Oh gua, iya, lu lihat golnya kayak apa? iya gitu doang. Gue lihat highlightnya gitu doang. 1 meter dari, dan itu dia ngedorong. Yang sebelumnya kan juga dia golin juga kan. Iya, Yang tap in doang kan. Tap in juga. Iya, kemarin juga tap in. Striker murni banget. Iya. Tapi untuk di level setinggi ini bisa untuk di usianya ya kan? bagus. Ada insting mencetak mencium gol itu masih ada kan? Itu nggak akan hilang juga. Iya. Cuman lu mau cari apa sih di umur segini? Dapat trofi Nations League nggak jelek-jelek amat lah, Coach. Maksud Iya, gua iya, sama kayak lu dapet Piala Intertoto dulu. anjing. Ya Atau mungkin Piala Conference League. mungkin ini levelnya kayak lu main Piala Dunia antar klub nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Atau kayak Piala Super pemanasan gitu nggak ya? Piala Dunia antar klub lu masih ketemu tim-tim lain. Kalau Ya yang- udah. Kalau yang dulu kan menurut gue jelek ya. Kalau Iya. sekarang nih akan seru nih yang berikutnya. Ya, Ya, tahun ini ya. Seru dari Nggak tahu juga mana? kalau dia ngasih timnya lebih banyak. Kalau dulu kan Oh, lu langsung iya. ketemu yang tim-timnya Dan ada. rata-rata Eropa menang. Iya. Sekali doang di awal-awal Chelsea kalah kalau nggak salah. Iya. Habis itu sapu bersih sama Eropa. Maksud gue gitu gengsinya kan kayak gitu nggak sih? Iya. Lu jadi statusnya lu juara dunia antar klub. Tapi kayak lu nggak effort lu nggak sebesar itu sebenarnya gitu kan. Ya kan? Betul. Mereka nggak termotivasi dengan Nation League ini. Kecuali kalau yang tim-tim di luar Eropa mungkin termotivasi banget kok. Iya, Tapi iya. kalau tim yang Eropa pasti ya kayaknya. Ya karena ketemu itu lagi, itu Iya. lagi gitu. Tapi ya ini pasti kalau buat Portugal yang memang belakangan lagi mulai merosot ya, ini pasti pencapaian yang bagus lah buat mereka. Apalagi kayak Ronaldo kan. Ya kalau hanya murni lihat data ya lu tambah 1 trofi. Nah itu sejarah-sejarah tercatat lah. Iya. Itu aja. Dan meanwhile kan juga mereka masih transisi ya. Menurut gue dengan pelatih baru yang masih juga belum dapat performa terbaiknya. Terus juga kayak skuadnya nih gue kemarin masih lihat
antara João Neves, Vitinha sempat Neves dicadangin jelek juga. banget mainnya, kan? Vitinha juga nggak kelihatan. Ya bayangin formasinya begini. Maksud gua dia nggak bisa menerapkan apa yang PSG lakukan gitu. Iyalah, Ya kan? iyalah. Ya emang beda pelatih, beda rasa, even pemainnya mirip-mirip Bruno gitu. ngoceh terus, Iya. bikin pelanggaran terus. Neto itu nggak pernah gue lihat dia main bagus, bahkan di Chelsea enggak. Iya. Ini benar-benar scam nih Neto ini. Nah mungkin ini mungkin contoh terbesar ya kalau kita lihat, mungkin Vitinha sama Neves dipindahin ke tim yang di luar PSG gitu, yang mungkin punya karakter pemain kayak ada Ronaldo, ada Bruno yang suka megang bola banyak dan suka menjadi center of attention ya. Mereka akhirnya akan hilang nih cara main kolektifnya seperti itu kan. Jadi ini kayak sayang banget, dia punya talenta segini banyak, punya Nuno Mendes, punya Silva. Ya tergantung pelatihnya nanti gimana. Padahal dia punya talenta segitu tapi besar. Spanyol juga bapuk kemarin. Nico Williams yang agak mending. Oyarzabal enggak lah. Belum lagi Morata masuk, ampun dah. Kapten loh coach. Pedri pun bukan Pedri yang kita kenal. Enggak bagus juga mainnya. Jadi kemarin jelek banget kualitasnya. Kukurea ya sama Huijsen sekarang udah mulai ditempatin di tim utama nih kan. Huijsen juga jelek. Unai Simon ya. Kemarin lawan Perancis 5-1 bisa kebobolan 3 beruntun. Ya nanti kita lihat lah. Tapi ini yang menarik juga kan, sebelum pertandingan ini rame soal statementnya Ronaldo ya. Lagi-lagi emang Ronaldo statement apa aja pasti digoreng. Tapi ini kan yang goreng adalah seorang Frank Ribery yang dia bilang kalau lo nggak juara Liga Champions rasanya nggak pantas untuk menangin Ballon d'Or kan. Terus Frank Ribery ngasih lihat waktu yang 2012 ya, yang waktu harusnya Ribery yang juara Liga Champions, orang bilang dia harusnya juara Ballon d'Or, tapi nyata tahun itu Ronaldo kan yang juara, Messi ya, yang 2000 yang Bayern juara tuh apa ya, 2012 atau 2013 ya? Coba dilihat deh, yang juara Liga Champions itu Bayern apa Bayern Munchen tuh juaranya 2012 atau 2013? Coba kita lihat. Tapi kalau lihat coach, lo setuju nggak sama ya di luar, kalau di luar tahunnya Piala Dunia atau Piala Eropa ya, setuju nggak yang juara Ballon d'Or itu harus yang menangin Liga Champions? Iya setuju enggak sih. Kenapa enggak? Kenapa setuju enggak? Karena eranya Messi Ronaldo mereka emang luar biasa. Dua pemain ini Messi dan Ronaldo biasa. Jadi gue gak heran kalau antara Messi memang bisa bilang gak fair kayak 2010 harusnya Snyder, 2000 kapan harusnya Van Dijk, yang Liverpool juara Champions League. Tapi ya ini pemilihan kan oleh wartawan. Kan ya sekarang fans boleh pilih, kapten boleh pilih, tapi kan rata-rata kalau Ballon d'Or kan wartawan. Jadi ya gimana kalau semua wartawan tetap fokus ke Messi dan Ronaldo? Iya, subjektivitas masing-masing juga kan, yang jadi sweetheartnya siapa masing-masing. Oh iya 2013 berarti Ronaldo benar. Ini makanya Frank Ribery nyinyirin, sama kayak gue dulu suka nyinyirin eranya Snyder yang juara kan 2010 tuh Messi. Padahal Messi nggak juara apa-apa, bahkan di Piala Dunia juga nggak melaju sampai final gitu kan. Jadi ya memang makanya lagi-lagi tolak ukurnya tuh nggak pernah ada gitu, dan nggak pernah jelas kan tolak ukurnya Ballon d'Or itu apakah individual performance yang benar OP atau lo diselingi sama juara 2019 juga Messi lagi. Iya. Padahal dia udah main di enggak, masih di PSG dong 2019 mah. PSG performnya apa? Ya biasa-biasa aja sih PSG. Oh karena dia juara Barcelona dia. Karena dia kalau yang dia juara itu kapan? Yang juara Piala Dunia 2022 ya? Iya. 2019. Oh iya. Kalau dua-dua itu ya Messi gue masih paham lah. 2021 karena ya? juara Piala Dunia kan. Karim Benzema. Ya, jadi memang, tapi memang kalau di zaman dulu kan, seingat gue zaman dulu Ballon d'Or kan memang masih yang benar-benar murni pure dari wartawan kan, yang majalah Perancis Ballon d'Or sebelum sekarang kan udah mulai ngeblend kan. Nah memang dulu tuh gue tahu kayak eranya Ronaldo Nazario tuh juara sama Inter tuh, padahal dia Internya nggak juara apa-apa selain UEFA Cup kan, dan dianya kan juga nggak se-OP itulah dibandingin yang lain gitu. Zidane juga waktu sama Zidane mah Piala Dunia ya. Saat dulu Owen nggak tapi intinya kalau gue bilang lu bisa juara Champions League tanpa harus menang Ballon d'Or. Iya, lu juara Champions League juara Ballon d'Or tanpa harus menang Champions League. Iya. Tapi ya itu lagi-lagi orang jadi mempertanyakan tolak ukurnya apa? Apakah benar-benar secara statistik doang akhirnya lo tanpa prestasi yang gemilang banget, atau
memang harus dua-duanya yang komplit gitu kan. Memang kan ada beberapa yang memang kelihatannya komplit banget kan. Lu juara di klub lu, sama lu juara di negara lu gitu kan. Nah itu pun ada yang kayak gitu nggak juara kan. Nah gue emang lagi-lagi gue nggak begitu percaya sih sama kayak gini-gini FIFA Player of the World Award, terus juga Ballon d'Or. Tapi ya lagi-lagi sulit sih untuk menentukan subjektivitas begitu sudah urusan voters dan juga selera dari wartawan. Tapi ya ini gue gak ngerti lah kenapa juga Frank Ribery, Ronaldo juga mengangkat seperti itu. Padahal dia tahu banyak historinya, bahkan ketika dia berapa kali gak juara dia gak datang ke acaranya. Menurut gue kayak paterik aja sih. Harusnya ya Messi pun juga begitu gitu. Ketika tahu gak juara pernah gak datang juga. Ya gitu. gak sportif aja gue bilang. Kemarin juga Vini ya gak datang ya pas yang kemarin Rodri kan. Menurut gue kayak kok apakah udah ada bocorannya kali ya? Berarti ya Ballon d'Or tuh lama-lama kayaknya orang udah tahu sebenarnya. Nggak kan diundang. Iya, tapi kan kalau lo nggak tahu juara apa enggak, harusnya lo bisa tetap datang dong. Iya. Berarti sebenarnya udah ada bocorannya kayak gitu. Mas pasti datang ya, karena lo juara gitu kan. Berarti ada kayak gitunya. Ya ini gimana menurut kalian Offsider? Apakah kalian setuju yang juara Liga Champions di luar tahunnya Piala Dunia apa Piala Eropa wajib memenangkan Ballon d'Or, atau menurut kalian setuju dengan yang sekarang? Lagi-lagi ya lihat dulu ada nggak yang OP banget di individual performance-nya, di mana tahun ini katanya yang dijagoin sekarang Lamine Yamal kan. Tapi gue nggak setuju kan. Kalau lo pilihnya siapa? Lamine Yamal apa Dembele. sih Dembele kan? Nah kalau gue justru prefernya Rafinha, karena gue melihat nyata nggak harus juara Liga Champions untuk menjadi juara. Sementara menurut gue Rafinha dari gue sih ya sebenarnya ada 4 kandidat yang bisa ya. Dan itu enggak ada Dembele, Vitinha, Pedri, Yamal. Susah sih kalau Vitinha. Karena itu kayak kita emang Pedri, Vitinha susah. Kayak Saviniesta aja lah. Iya, betul. Mentok di 2-3 gitu kan. Makanya ujungnya kalau gue bilang kalau nggak Yamal ya Dembele. Tapi feeling gue sih Dembele. Lo nggak ngitung Rafinha sih, gue bingung deh coach. Kenapa sih Rafinha nggak? Rafinha untuk gue banyak di beberapa momen dia nggak bisa ngangkat. Tapi kan secara individual dia nggak, gue kan selalu nonton Barca sih. Iya, tapi secara individual kan dia lo lihat lah ketika dia kalau secara individual ya, murni di luar gol-gol, bagusan Dembele sama Lamine Yamal. Dembele, iya tapi kan dia dinilai karena dia efektif. Iya, dia nggak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Tapi di banyak match dia drop. Ini karena Madridnya aja bapuk. Barca bisa juara. Tapi Liga Champions justru menurut gue Lamine Yamal yang nggak begitu kelihatan loh. Secara end produknya ya. Ya kan lawan Inter dia nggak 2 leg nggak kelihatan secara end produknya. Rafinha justru ngeri gol-golnya. Ya itu kan lu cuma sebut 1-2 match lawan Inter doang. Enggak coach, gue lihat beberapa banyak La Liga gol-golnya gila coach. Efektivitas iya. Gue kan gak nilai hanya gol. Dan dia kan bukan striker utamanya gitu, maksud gue. Bukan even lawan Maka dari itu tadi gue bilang kalau lu bicara gol iya. Tapi kalau lu permainan enggak. Lagi-lagi dan kalau gue ngitungnya dari jumlah tampilnya, menurut gue lebih banyakkan menit bermain banyakkan Rafinha. Kedua, jumlah golnya jauh banyakkan Rafinha. Ketiga, apalagi tadi ya begitu Lamine Yamal nggak ada, itu sama Rafinha nggak ada tuh belum pernah kebukti gitu. Sementara ketika dua-duanya nggak ada baru kelihatan Barca goyang kan. Dan yang ketiga, satu faktor pentingnya menurut gue adalah Rafinha bukan siapa-siapa coach. Lamine Yamal udah mendapatkan sorotan begitu besar. Dembele bahkan udah high profile dari 2 tahun 3 tahun terakhir. Maka dari itu ngaruh juga, setuju. Maka dari itu feeling gue Dembele yang juara. Kalau gue melihatnya karena mungkin semenjak era Modric gitu ya, mungkin ada itulah orang melihat nggak selalu yang benar-benar populer, tapi orang yang benar-benar secara individualnya ngangkat. Nah kalau gue ngejagonya Rafinha, terlepas dia nggak juara Liga Champions. Oke, dari soal Nations League dan juga Ballon d'Oran, kita lihat dari beberapa hasil yang kemarin kita rekap sedikit. Ini mana coach yang menurut lo kemarin lucu? Italia juga satu yang lucu juga. Sama Inggris. Inggris parah banget tuh. Inggris nih makin. Lu lawan lu Andorra. Andorra itu penduduknya berapa? 50.000 atau berapa? Nggak nyampe kali ya. Berapa kali Andorra ya? Iya. Parah banget, cuma 1-0. Biasanya Andorra lahan bantai-bantai nih. Minimal 5. Tapi kemarin gue nonton Inggris, kan gue nobar. Sebelum gue nobar Finland Belanda. Oh yang anak-anak orange itu ya? Ya. Sebelum itu Inggris main kan. Itu Madueke, Gordon, parah, permainan juga lambat. Wah parah banget pokoknya Inggris ini.
Tapi kayaknya juga masih ini kan. Terlepas dari emang masih coba-coba, tapi memang lawan Andorra sih menurut gue ya parah sih 1-0. Tapi emang Tuchel nih kayaknya benar-benar lagi benar-benar eksperimen ya. Lihat aja. Iya. Yang main Jones, Konsa, Emang Henderson jadi starter. Emang lu harus bereksperimen. Iya. Lawan tim-tim kayak kan lu tahu pasti menang. Betul. Cuman 1-0 ya nggak gitu juga kali. Madueke. Itu siapa? Rhys James taruh. Curtis Jones nih nggak banget sih memang line up-nya sih ini nggak akan works lah. Cadangannya siapa kemarin? Gue cuma lihat highlights doang. TAA, Eze, ya oke lah. Declan masuk udah menit 80. Iya. Morgan Gibbs-White mah nggak bakal masuk skuad kompetisi. Lewis Kelly oke lah buat cadangan. Kalau Walker juga udah lewat masanya. Walker udah lewat. James Trafford. Ya beginilah nasibnya. Tapi ini squad ini jelek gue bilang. Gue gak yakin si Tuchel menjadi orang yang tepat sih buat menangani Inggris Lu sih. cuman ngandelin yang bintang itu yang Bellingham sama Kane doang. Iya kan? Iya. Yang lain nggak ada. Palmer, Foden juga gue nggak yakin bisa bersinar di Inggris. Iya. Gue nggak tahu dia nempatin yang terbaik tuh di mana tuh Foden kalau di Inggris tuh. Tapi ini belum ada Saka sih. Ketika ada Saka pasti akan jauh lebih baik lah secara permainan. Saka mau Odegaard baru baik. Enggak anjing. Kenapa jadi ada Odegaard? Anjing itu mah Arsenal. Buktinya gak pernah juara. Declan Rice tuh oke lah. 3 tahun runner up. Semua klub Inggris lainnya dipantatin. Denver itu bukan kualitas timnas lah. Terlepas dari mainnya sama Newcastle, tapi menurut gue dia level timnas belum lah. Konsa juga. Lalu pikir Pickford level timnas apa? Nggak ada lagi coach. Lo lihat lah. Kalau ini mending Henderson. Ya tapi kan secara kualitas juga menurut gue 11-12 mediocre lah dua-duanya. Tapi kan. minimal reach-nya masih lebih bagus Henderson. Lebih tinggi badannya kan. Iya dan tangannya lebih panjang. Pickford cuman memang nyolotnya sih mungkin disukain sama pelatih-pelatih kan dia kayak outspoken gitu kan. Ya elah gue justru pemain kayak udah tidur sana lo. Orang ada yang selera sih. Ada orang yang kiper suka tuh yang kalem tapi positioning bagus. Atau yang memang suka komunikasi sama back-backnya teriak-teriak. Tapi ya Henderson not bad loh kalau gue bilang. Lumayan. Makanya gue juga lumayan suka sih Henderson. Tapi ya mungkin ngelihat leadershipnya Pickford kan emang udah dianggap sebagai sebagai leadernya di timnas Inggris tuh one of leadernya memang dia gitu. Tapi ya we'll see masa depan Inggris kayaknya akan suram sih di bawah Tuchel kalau melihat main-mainnya seperti ini walaupun ini masih eksperimen. But we'll see seperti apa ke depannya. Belanda gimana coach? Lu lihat Belanda coach? Jelek juga. Iyalah. Lawan Norway yang terutama babak pertama sih lumayan lah. Ya. Babak pertama, tapi mereka dapat banyak peluang juga. Ya ketemu Norway yang parkir bis. Ya. Cuma babak kedua pas sudah unggul 2-0 kan. Ya mereka malas-malasan juga mainnya. Butuh liburan juga nih semua pemain. Udah kayak Inggris ini kayak fun football 50++. Kalau Belanda fun football 30++. Emang Belanda ketemu Norway kapan? Oh, gue belum lihat yang lawan Finland. Oh, Finland. Iya, makanya lawan Finland kan. Ya, babak pertama sih oke, masih itulah. Babak kedua hancur. Padahal nih menurut gue udah better ya. Secara susunan formasinya tuh dengan Frimpong itu nggak cocok sama Dumfries. Sama, tipenya sama. Secara defense-nya nggak ada yang bener dua-duanya anjir. Lu mending ambil Dumfries atau Frimpong salah satu. Kenapa Depay lu masih pakai sih? Gue nggak ngerti sih. Nggak ada yang lain, lu mau siapa? Weghorst? Tapi menurut gue Weghorst buat bola-bola subs kan di kotak penalti masih penting lah ya. Iya buat subs saja. Tapi Depay juga bukan cetak gol loh. Ya lo lagi-lagi kan cetak gol. Iya tapi kan lagi-lagi ada pilihan. Aduh, sekelas Depay jadi striker Depay di timnas Belanda sering cetak gol. Lu cek golnya berapa? Ya Weghorst juga lumayan. Maka Weghorst juga masuk sebagai subs. Siapa lagi? Sisanya itu nggak ada. Brobbey, Katro. Brobbey kemarin di Ajax saja begitu. Lu siapa lagi? Coba lihat cadangannya sekarang. Emang kacau ya, dia nggak punya striker lagi ya. Oh itu kemarin cuma satu pemain yang parah. Siapa? Si Van Hecke. Oh ya. Wah parah banget ya mainnya. Langsung babak kedua diganti tuh. Ya elah Malen lagi cadangan. Malen bukan striker dari winger. Noalang juga bukan. Nggak ada striker. Winger juga Noalang. Iya nggak ada striker Belanda parah itu. Ya dia nggak punya regenerasi striker ya. Paling yang memang itu Brobbey doang. Brobbey terakhir
Luke De Jong udah tua banget, udah pensiun. Makanya yang muda tuh Brobbey doang. Gila, Belanda dicari. Iya, ini kacau Tapi sih. kita ngandelin Depay. Memphis. Gak akan kemana-mana, Belanda percaya sama gue udah. Memphis. Enggak lah, main kayak gini. Tengahnya oke, Anggot-anggotan. belakangnya oke, kipernya mayan, sayapnya oke. Gakpo juga paling bagus di kiri sih ya. Depay. Iya. Terakhir-terakhir tapi juga pakai Xavi Simons jadi false nine kan, sebenarnya bisa kan. Ya gitu-gitu Lebih aja. towards ya. Gravenberch. Ya udahlah, kita nggak akan berharap banyak sama Itali. Ini begitu. Nah ini Liganya dikatain aki-aki sama coach, timnasnya juga kena juga dimasukin sama coach nih. Tapi emang dari Euro kemarin menurut gue nggak ada bagus-bagus sih secara permainan. 2 kali nggak ikut Piala Dunia, sekarang harus ikut playoff kemungkinan. Gue bingung sih ngeliat komposisinya Itali tuh. Di Lorenzo, oke lah sama Napoli dia bisa hidup lagi, tapi Raspadori di Napoli juga bagus kan. lumayan. Retegui juga top scorer Serie A. Rovella, Barella, Tonali, Coppola. Aduh, gue menyayangkan ya. Italia sebenarnya nggak jelek secara talenta ya, tapi Enggak, tapi 3 gol telak loh. iya pelatih. Lawan Norway yang 200 tahun terakhir nggak pernah ikut event besar lagi. Anjing. Yang ngandelin Odegaard sama Haaland. Dulu padahal jagoannya Tore Underflow, Solskjaer masih masuk Piala Dunia. Lah ini Iya. begini-begini doang ya, ada Haaland sih, tapi Ya, Itali. buktinya mereka nggak pernah ikut event besar Iya, sama iya, ada bener-bener ada Haaland, Odegaard. Odegaard, Sandra Berge, terus ada siapa lagi kemarin tuh? Norway peringkat pertama tapi ya. Iya. 3 kali kemenangan. Itali 0 anjing. Baru main satu. sekali. Wajar. Terus next match-nya ketemu siapa Itali? Sama siapa? Home kalau nggak salah. Itali. Nggak ada, belum. Kok nggak ada? Berarti di berikutnya kali ya. Ya belum main kalau Di gitu. FIFA match berikutnya kan udah. Makanya dipecat. Makanya untuk gua nih kok dipecat sekarang, bukan Iya. setelah pertandingan. Nunggu. Ternyata nggak ada match kedua. Nggak kerasa ya, Spalletti ternyata udah 2 tahun ya. Gue baru nyadar. Dia kayaknya gue inget tuh baru Euro kemarin tuh tahun berapa ya? Oh iya ya. Ya gini, Spalletti tuh untuk gue pelatih bagus Iya. di klub. Iya. Ya, sama kayak Hansi Flick di timnas kan amburadul juga. Bagusnya di klub. Iya. Karena Emang nggak bisa jadi tolak ukur sih ya. Iya. Pelatih di bagus di klub sama di timnas tuh nggak Beda. jadi tolak ukur gitu. Clifford bagus di timnas, jelek Iya. di klub. Ya, banyak juga kayak Jogilo nggak laku. Iya. Ya kan, banyak pelatih-pelatih timnas yang sukses begitu ngelatih klub juga nggak ada Juga nggak ada bagus. apa-apanya Iya. gitu kan. Iya, tapi Yang parah, ketua FA-nya Itali Iya. itu incer Ranieri. sama Kayak nggak ada Pioli, yang lain. sama Pioli juga. Iya. Pioli, wah, udah tambah suram aja nih gue bilang. Tapi memang gila ya, padahal dia masih punya, kemarin Ancelotti baru nanganin Brazil itu, dia harusnya udah jauh-jauh ngontak Ancelotti gitu kalau ada kemungkinan untuk Pak cabut dari Madrid. Ini either atau Ancelotti emang udah gak mau megang Itali, atau emang FA-nya gak pernah mau tertarik nanganin manggil Ancelotti nih. Menurut lo kenapa coach Ancelotti gak pernah mau timnas Itali? Secara Gak ada duitnya. emang Brazil ada duitnya menurut lo? Kan juga gak ada timnas harusnya Brazil. gede. Kan mereka bisa cari sponsor yang ngedukung. Karena ini kayaknya aneh ya, kalau secara rank ya menurut gua Ancelotti harusnya paling top of mind itu ya, secara rank, secara CV. Gue bilang pelatih kayak Ancelotti ini lebih cocok pegang timnas. Mending Itali daripada Brazil. Apalagi kan dia udah biasa nanganin ego-ego pemain, lebih santai gitu kan. Dan ya ini dengan sebentar lo ketemu harusnya butuh pelatih senior lah menurut gue yang bisa megang, atau sekalian pelatih junior yang emang pernah megang pemain-pemain muda dari zaman U21, U20 kayak Spanyol De La Fuente-nya gitu. Tapi ini justru kan pelatih-pelatih yang kayak tua tuh. Sebelum itu kan Mancini, Spalletti yang udah uzur-uzur semua. Ya gak uzur sih, Mancini mah belum terlalu tua. Tapi lo apa coach menurut lo perbedaannya ketika Mancini bisa begitu atraktifnya juara Eropa, terus bisa tiba-tiba downgrade nih kalau lolos Piala Dunia, menurut lo apa yang berbeda? Gue gak ngerti. Itu agak aneh ya. Murni motivasi Anomali ya. karena kalau lihat pemain-pemain main di klubnya bagus semua. Iya, gue gak ngerti sih. Ini motivasi aja gue bilang. Karena kalau gue sih melihat pertama karena masih ada Chiellini ya.
Chiellini Bonucci masih main gak sih waktu Piala Eropa dia juara tuh? Ya main. Main kan? Menurut gue tuh faktor itu sama kayak Juve. Bisa. Gue melihat nggak ada leadernya sekarang. Dan kan karakter kuatnya Italia berapa tahun terakhir kan karena emang backnya yang kuat gitu kan. Nah gue melihat sama kayak Juve. Pelatihnya mungkin juga nggak bisa meramu karena waktunya terlalu pendek. Dia udah biasa di klub. Iya. Nah sebenarnya kalau ngelatih dengan skema kayak gini, menurut gue paling bener antara Conte atau Simone udah. Karena ngelatih tiga back itu nggak gampang kan. Simone ke Arab. Nah itu juga gue bingung ya, duit sih 27 juta anjing nggak, siapa yang nggak mau sekarang dapat tawaran kita bikin akun baru, tinggal offside duo, lu dikasih segini, lu ambil juga. Berangkat kalau dan gue juga ambil gue cari partner baru, kan gitu. Iya, kalau udah MM-an mah udah. Iyalah, udah gila lo. Gila nih, benar-benar Itali nggak cuma ujung-ujungnya duit. Nggak cuma regenerasi yang agak stagnan, tapi juga pelatihnya kayaknya nggak punya yang bener-bener oke. Padahal dia dapat 30 juta setahun. Di klub mana di dunia mau bayar Simone segitu? Nggak ada. Iya, klub Arab doang. Iya. Dan dia pikir klub Arab 2-3 tahun gue balik lagi. Masih ada yang mau gue. Iya. Minimal di Itali. Iya, Itali kan? Minimal. Iya, nah, Itali bagus, lu bisa baru pindah ke klub lain. Sebenarnya cadangannya ini kacau sih memang. Orsolini lumayan lah. Anjing, Lorenzo Luca, striker gedong, Fratesi, Di Marco cadangan. Ini belum ada Calafiori, Samuel, siapa? Oh Ricci, oke. Alex Meret, Kaneseki Atalanta, Andre Cambiaso. Gatti main cadangan. Kata Hanif, Gatti akan lebih hebat dari Bastoni. Tete kuda lu Hanif anjing, gue bilang Gatti lebih hebat dari Bastoni. Nggak jelek, tapi menurut gue berat dia buat gantiin Bastoni lah. Luca Ranieri ya berat sih. Apalagi dia sekarang opsi penyerangannya menurut gue terbatas banget. Raspadori di Napoli lumayan, tapi menurut gue dia nggak punya material sebagai starting ya. Karena di Napoli lu mau mainin siapa kalau bukan Raspadori? Makanya. Sama kayak lu komplain soal Belanda, emang nggak ada striker lain. Menurut gue ada Retegui oke lah. Retegui kan karena emang terbukti di Serie A dia 20-an gol gitu. Enggak, Raspadori kan di Napoli juga bagus. Tapi rotasi coach, bukan yang benar-benar untouchable lah kalau di squadnya. Ya masalahnya lu nggak ada. Nggak ada. Striker Itali sekarang siapa lagi coba? Timnas begitu. Coba nggak ada lagi. Sekarang kayak kita, penggantinya oleh Romani siapa? Nggak ada. Penggantinya Tom Hai siapa? Nggak ada. Masih dicari, belum ada. Iya. Susah lah kalau timnas itu. Berat ya. Karena ya mungkin masih dicari ya. Ini kayak kalau back mungkin nggak kekurangan Italia, tapi kayaknya striker dia sama secondnya harus mencari. Moiskin aja belum dipakai nih Moiskin menurut gue lumayan ya, ada peningkatan begitu dia pindah ke Fiorentina. Nyata dia nggak sejelek itulah. Waktu di Juve kan kelihatan mendem, di Everton kelihatan mendem. Nyata waktu di Fiorentina dia punya chance menurut gue buat main. Menurut gue kuncinya Chiesa nih. Kalau Chiesa bisa balik lagi ke performa terbaik ya menurut gue Italia akan terangkat. Karena menurut gue waktu Italia juara Eropa itu Chiesanya lagi gacor-gacornya. After dia juara Eropa setahun gak main men. Iya makanya. Cuman main 1-2 abis dia juara Eropa kan cedera parah tuh. Di klub, di timnas cuman main 1-2 match doang. Udah gak ngangkat. Dan kayaknya susah ya kalau udah cedera parah gitu gak banyak main yang. Jadi artinya Italia nonton dari layar kaca aja loh. Nikmati aja loh. Kacau Italia. Nah ini membuat akhirnya Spalletti dipecat. Tadi yang coach bilang Italia mencari pelatihnya Ranieri. Lu bayangin Ranieri yang kemarin ditawarin full time di Roma aja nggak mau, dia mau ngurus kebunnya. Tapi menurut lu kira-kira dia mau nggak? Karena ini kan jarang-jarang sebenarnya kan. Itali kan lu cuma dateng. Gue kalau jadi Ranieri nggak gue ambil. Iya ini memperburuk. Udah bener dah ngurus kebun paling bener dah. Memperburuk CV-nya aja nih kayak gini. Ngurus kebun, ngurus burung, ayam, udah paling bener dah itu. Itali tuh parah ya. Dia umur 70 plus kan. Iya udah tua. Iya ngapain ambil Ranieri? Tapi kemarin magisnya di Roma masih gila ya. Gila loh, sempat 17 pertandingan, 18 pertandingan gak kalah loh. Gila itu menurut gue. Masih ada magisnya. Tapi ya menurut gue ya kalau gue jadi FA-nya Italia nih, FIGC-nya, gue kejar De Zerbi sih. Walaupun ya gue mending De Zerbi. Kan kemarin De Zerbi sempat diincar juga sama Inter kan. Akhirnya Inter dapetnya Cifu lagi anjing. Kan mantan lu bilang. Ya itu kemarin Parma nahan Napoli, langsung dikasih nih, gue kasih reward pelatih Inter. Tapi ya, terlepas dia pernah nanganin tim mudanya Inter, tapi gue sekali lagi belum menilai Cifu pantas sih buat nanganin
Ya belum bisa Inter bilang juga, lihat aja ntar. Ya secara CV ya, ini kan lihat dulu dari kasat mata coach. Karena kalau Ya CV juga nggak selalu bisa ya tapi kan bagus. iya, tapi itu awal lu ngambil orang kan pasti karena CV dong, Iya. ya kan, sama apa yang dilihat di depan mata lu. Karena menurut gue, Iya mungkin CV-nya nggak begitu. Wah, mungkin dia mau cari kasih kesempatan karena mantan Inter, lebih di-respect sama pemain dan lain-lain. karena gue Kan punya bisa. trauma sama dulu Stramaccioni itu bawa Inter U19 atau 20-nya juara Gen X itu begitu perkasa coach, begitu nanganin Inter kan hancur yang dibawa Iya. Inter ke Indonesia juga kan eranya Stramaccioni kan, Stramaccioni. Nah gue melihat Cifu tuh di Parma masih so-so. Nah kalau Simone kan memang waktu diambil Iya. sama Inter sama Lazio-nya udah bagus, juara Coppa, juara Piala Super Iya. itu udah oke lah. Dan Cuman secara dia mainnya oke. Legendnya Inter. Siapa? Cifu. Cifu. Iya iyalah, zaman treble dia ada. Iya. Oke, dari negara-negara yang memang nggak begitu menarik ini kita pindah ke Jerman. Menurut lu gimana coach? Terakhir coach, ini kan Gue nonton Jerman lawan Spanyol. secara talent kan iya lawan Spanyol kan. Yang pertama bukan. ya. Lawan Portugal. Oh iya benar-benar Ya, yang pertama lawan kan. Portugal. Enggak lah. Jerman Gila juga ya, udah Jerman. drop. Secara talenta juga menurut gua ya sebenarnya sih nggak bagus-bagus banget sih, tapi tim-tim lain tuh juga sebenarnya nggak semewah itu juga gitu. Gua Iya. nggak ngerti apakah memang Jerman separah itu sekarang. Mana sih? Belum ada ya Jerman ya? Mundur lagi. Mundur dia bukan Sebelum Spanyol. dia sebelum Spanyol, bukan Ya, weekend sekali ini. lagi mundur Sekali lagi. di midweek dia Iya, midweek. iya. Coba lihat ada nggak Jerman? Nggak ada masa. Padahal secara squad ya menurut gua Spanyol itu masih cukup oke lah. Paling yang di belakangnya doang menurut gue yang agak-agak kurang menjanjikan. Tapi depannya kan masih lumayan coach. Tengahnya terutama ya masih lumayan kaya. Ada si Kimmich lah, ada si Pavlovic jadi gelandang. Dia punya Leroy Sané di depan juga. Sani kan udah menurun. Ya tapi sebenarnya di Bayern masih lumayan lah. Masih inti loh di Sané. Masih rotasi juga sama si Olise sama si Gnabry kan. Tuh lawan Enggak terakhir bawah. Oh enggak ada. Oh, enggak ada sih. Kalender. Nah itu. Kemarin dia kalah berapa sih kemarin? 1-0. 2-0 atau 1-0? Yang itu yang Ronaldo golin juga kan? Iya. Iya gue nonton tuh highlightsnya. Nggak ketemu nih kayaknya dari Jerman nih. Bawa ini Konkakaf ini. Nah itu dia, ya Allah, Masya Allah. 1-2. Oh iya benar. Ini ya Ronaldo golin nih, gue inget nih. Line up-nya nih. Ya iya yang sundulannya Wirtz. Iya sundulannya Wirtz terus Ronaldo dibilang offside tapi nggak offside. Strikernya juga kayak apa itu. Waltemade. Sané Wirtz masuk. Tapi Sané itu kan mau dibuang sama Munchen. Karena udah nggak perform lagi. Gnabry udah nggak perform. Kimmich ngapain di situ lagi? Iya, karena dia gelandang kok sekarang, gelandang. Tah sama kan dia DM biasanya. Iya, bisa bek kanan, bisa gelandang. Harusnya Pavlov itu nggak main karena tandemnya Kimmich kan Goretzka. Tapi gue rasa juga jelek, coach. Mittelstadt. Terakhir bahkan Bayern juga suka pakai. Ini pelatihnya siapa sih? Lah, Nagelsmann. Nagelsmann. Kenapa harus main 3-4-3 ya? Semua. Tapi Jerman zaman dulu gue ingat tahun 98 kan pakainya 352 seingat gue kan. Zaman dulu masih pakai 352 dulu kan. banget itu. Ya kan 352 anjir. Akhirnya kan selalu 4-3-3. Coba bawahnya cadangan kacau sih. Ini belum ada Musiala, oke, Fulkrug even abis cedera panjang di West Ham gak main. Gnabry aja masuk, di Munchen juga cadangan. Namanya Adeyemi ya, mainnya gitu. Adeyemi juga bukan striker murni ya, lebih ke striker winger. Sama kasus itu lagi krisis striker semua ya. Kacau ini. Makanya yang laku Sesko, Gyökeres. Ini gue yakin ujung-ujungnya dia masih bakal pakai Havertz nih. Jadi false nine nih kalau Havertz udah sembuh. Betul, nih. kalau Havertz sembuh Havertz yang main. Iya Havertz nih. Ya karena memang nggak banyak stok. Kacau juga ya Jerman anjir. Backnya sih ketika lo tahu Robin Koch ini kan pernah main di Leeds kan. Iya. Terus main di Jerman sekarang, aduh nggak akan kemana-mana deh. Nggak akan kemana-mana. Lo kalau lihat ya elah tak juga nggak hebat-hebat amat. Iya. Sama Rudiger aja masih bagusan Rudiger menurut gue. Parah Jerman. Kacau nih. Jerman kacau sih. Semua timnas itu menurun. Iya. Kalau Jerman nih mungkin agak lumayan di tengahnya sama wingernya. Tapi kalau
Belanda jeleknya di striker. Ya depan. Inggris masih lumayan ya sebenarnya ya. Enggak Dari- juga. Inggris Tengahnya jelek. bagus lah. Bellingham sama Kane doang. Declan Sama Rice, Rice ya terus. Foden. Ya, Enggak Foden. secara individual maksud gue masih oke lah coach. Dia di atas Iya, kertas iya. ya. Oh masih ada Saka gitu maksud gue. Saka kan winger. Iya masih merata dari depan ke belakang tuh masih merata. Gue bilang kurang. Backnya doang paling ya, Maguire, anjing, Sama Stones. kipernya, iya. Kipernya. Enggak, tengahnya juga nggak ada pelapis. Lu kalau Rice cedera lu siapa yang lu masukin? Jelek juga Inggris. Belakang, oh iya gelandang bertahan dia nggak ada cadangan nih. Iya. Iya benar-benar. Saka itu bisa perform kalau ada Odegaard kan? Iya sih. Tapi di Inggris kemarin lumayan ngangkat juga lah dia. Iya, lumayan. Levelnya lumayan. Jalan lah dia. Dia Hampir semua timnas rata semua. Palmer. Semua punya kekurangan dan kelebihan. kacau nih. Makanya jangan coret Belanda dulu, oke? Iya. Oke, kita pindah ke transfer ini yang seru. Ya, kita bacain yang pertama Mas Santono lah, nih nggak banyak tahu lah. Nggak tahu. Gue cuma lihat dari YouTube doang. Nggak ada yang tahu. Main FM sih emang ini orang menjanjikan ya. Cuman kalau secara di Madrid gue pikir ya nggak akan langsung main lah, coach ini jangka panjang lah investment. 17 tahun 45 juta mahal banget tuh. Ya sama lah ini kayak dulu Vini Rodrigo juga kalau salah 30-40 juga kan. Kontrak 6 tahun. Kalau gue liat di YouTube ya emang talentnya bagus sih. Cuman ya untuk bermain di Madrid ya udah nggak usah kita bahas, nggak ya, penting. Ryan Ratnori bek kiri, apakah menjadi bek kiri yang cocok? Ya nggak tahu, mereka butuh bek kiri, that's for sure. Karena Ake kan bek kiri akhirnya ini mainnya udah di cut kan, akan cabut juga. Oh berarti Gvardiol akan jadi masuk ke bek tengah ya kalau Iya. dia. Ya emang dia jelek di bek kiri. Tapi golin mulu. Alah. Kalau justru menurut gua udah Gvardiol jadi bek kiri aja. Kalau Siapa? jadi si Gvardiol, Enggak lah. karena jadi gelandang, jadi bek Enggak, itu dia terlalu gempal, terlalu besar. jadi untuk bek tuh bek parah kiri. dia dibuat jadi orang terakhir tuh berantakan berkali-kali. Nah gua sih zaman mudanya gue liat Ryan Ratnori lumayan, tapi begitu main di Wolves gue pikir ini nggak akan fulfill his potential. So aja. Dan gua nggak yakin dia di mungkin City. Pep ngelihatnya beda. Oke, next. Oke, next. Dan kemudian tadi Mamadou Sarr nggak penting, Strasbourg. Mainnya ini kan bagus pas AC Milan juara. era Pioli. Habis itu drop kan? Tapi bagus coach. Maksud gua Gak lah, terlalu banyak blunder. di antara back-back yang tolol itu coach, dia paling oke lah. Iya. Maksud gua dibanding kayak Onana mendingan dia sih. Gua Milan rank 8-9 kan bukan tanpa alasan. ya lu tau lah backnya. Lu pasti lu nggak tahu backnya Milan sekarang siapa kan? Ya kan? Penting juga. Itulah makanya Milan tuh parah banget backnya. Kalulu Kalau dia udah ke Juve anjing. udah ke Juve. Dipinjemin itu. Terus ada si siapa tuh? yang backnya gedong siapa kemarin gue lupa, yang gue sering bilang sama anak-anak Milan tuh, lu kok punya back begini lu pasang jadi Pavlovic juga nggak salah namanya, Pavlovic deh. Iya. Pavlovic, terus si Bartesagi, terus si Tomori masih lumayan lah, Malik Thiaw. Iya. Lu bayangin tuh. Oh iya Pavlovic yang gue inget sering lihat. Ini back gedong ini maju-maju depan kayak Maguire gitu kan. Terus Theo Hernandez. Gabia, bukan Bartesagi, Gabia. Theo kan back kiri. Iya. Jadi menurut gua ya parah sih Maignan punya back-back kayak gini. Milan yang dulu punya Nesta, Maldini, Ya nggak bisa bandingin dulu lah. Diabstam. Inter yang hampir juara atau berapa tahun terakhir juara juga banding Inter 10 tahun yang lalu juga nggak ada apa-apanya. Nggak Gila, bisa gila. lah. Ini parah sih. Sekarang kualitasnya menurun secara semua. talenta nih jauh banget lah. Jadi ya wajar lah kalau Maignan mungkin mulai stres di Milan. Next. Udah nggak penting. Sar, aduh, Kepa. Ya Kepa 5 juta mah ambil lah buat pelapisnya Raya. Lu lebih suka mana? Kepa apa Raya? Kepa. Karena lebih tinggi ya. Ya, semoga mereka bersaing kan. Kemarin di Bournemouth juga lumayan ya Kepa ya. Bournemouth bisa ngangkat lagi namanya jadi kiper yang lumayan, tapi ya lagi-lagi statusnya lumayan nih. Apalagi dia punya karakter yang lumayan bengal juga, bisa ngelawan pelatih. Kita lihat apakah Arteta bisa menjinakkan seorang Kepa. Tapi gue bilang nanggung sih, dia beli Kepa buat apa coba, gue gak ngerti deh gue. Osimhen menolak tawaran Al Hilal. Gue pikir dia materialis. Apa nungguin duit yang lebih gede lagi coach, atau Ternyata nggak sematra itu. Karena klubnya udah deal, dianya nggak mau. Dan ini bukan udah ongoing, udah ditolak ini. iya. Tadi juga gue baca dari beberapa
akun tapi belum yang benar-benar kuat ya. Katanya perwakilan MU juga selain Gyökeres lagi coba ngontak lagi ke Osimhen, tapi gue nggak yakin Gue sih baca dengan, itu juga ya kan? di media Belanda. Tapi gue nggak yakin dengan gaji di atas 300 tuh MU siap bayar gitu dengan kondisi Gue sekarang. yakin Ya. nggak? Ya kan? Nah, tai lo ngedoain bukan lo yakin anjing kalau itu mah. Karena Gue yakin nggak? ini gila nih Osimhen ini masih bener-bener talenta yang menurut gue harus diperebutkan ya. Karena jarang nih tim Masa besar. dia udah 29 tahun sih? Iya coach. Terakhir ini makanya gue bilang. Wah udah habis lah kalau 29 tahun. Tapi buat 3 tahun masih oke lah. Iya 3 tahun. Secara oke. Lewandowski aja masih umurnya berapa 36. Lewandowski kan? Gue 3 tahun 4 tahun masih oke lah. Tapi mainnya di Barca bukan di MU. Iya anjing lah. Osimhen kayak MU tambah hancur. Ya maksud gue masih ada lah dia untuk main di level tertinggi. Ya kayak kemarin Luis Enrique juga ada statusnya ke Inter udah fix. Ini udah gue bilang juga dari kapan tahu. Kalau ya lumayan lah buat ngegantiin Korea Arnautovic sama Taremi sih gue lebih percaya secara umur lebih muda, punya skill dibanding Taremi Arnautovic akan lebih berguna lah untuk rotasi. Nah yang menarik Garnacho nih udah dibilang bakal cabut tapi belum ada yang nawar. Tapi katanya kemungkinan menawar adalah Erik ten Hag bersama Leverkusen-nya yang Goblok sih kalau Erik ten ambil dia. ya karena kan ten Hag ngasih kesempatan dia untuk Alah, tetep muncul. perform. Tapi buat di Bundesliga menurut gue oke lah coach. Garnacho bisa Enggak juga. excel lah. Enggak lah. Ya kalau Sancho aja bisa jago. Bagusan Sancho daripada Garnacho. Sancho. Iyalah. Sancho biasa aja juga ternyata menurut gua nggak jago-jago Iya, amat. tapi lebih bagus dia daripada Garnacho. Nanti kita lihat. Kalau main di Bundesliga apakah bisa lebih bagus apa enggak? Ya Karena Mas Nawi aja dikantongin. ya Snawi lagi. Ya karena mainnya kan defense banget Indonesia waktu itu. Dia nggak ada space kayak gitu coach. Pengganti tadi siapa? Leverkusen. Oh, yang menarik kan terakhir Liverpool Leverkusen nolak kan tawarannya terakhir Liverpool yang 113 ya. 130 ya? 34. 30 ditolak. Menurut lo better nyari yang lain apa menurut lo masih Enggak. Ya. Florian Wirtz kan? Karena kan Wirtz udah ngasih hints kan. Dia nggak ngincar nomor 10 kok ternyata di Liverpool. Berarti kan sebenarnya dia udah mau gitu. Ya, Tapi dia harus di 10 lah. Lu mau Soboslai apaan Soboslai? 10 bukannya McAllister ya? Iya, tapi Michael Essien lebih Enggak, ke nomor dalam punggung, mainnya. nomor punggung. Oh, nomor punggung Nomor mah nggak punggung. penting. Dia nggak ngincar nomor punggung katanya. Ya iyalah ngapain. Tapi gitu. 130 kan dengan Leverkusen kalau misalkan dia nggak ngambil tahun ini, tahun depan kan tinggal setahun ya berarti ya. Kan nggak mungkin ada yang berani nawar 130 belum juta tahu. ya. Enggak, tahun ini pun belum tahu loh. Bisa aja dia sama Madrid ditikung. Wah gila sih kalau Madrid ngambil 130 juta sih. Madrid juga belum beli yang mahal-mahal ya. Udah beli Belum. si Huijsen 40 ya. Huijsen TAA gratis. Iya, dia masih ada banyak duit sama Madrid. Dia masih ada kemungkinan sih berarti untuk ngambil Wirtz sih dia. Semoga nggak ke Madrid lah, kacau. Jangan-jangan Leverkusen udah dapat ini hembusan-hembusan dari Madrid nih. Ya kita lihat sementara ini nggak penting lah. Penggantinya Ange Postecoglou. Lihat Ange Postecoglou aja dipecat abis juara Europa League. Tapi aneh ya. Daniel Levy menurut lo aneh gak sih coach? Pochettino abis runner up Liga Champion nggak lama dipecat. Mourinho bawa final apa itu final 6 mana, hari sebelum final Iya, dipecat. Emang aneh abis nih juara dipecat. Apa maunya gitu? Lu kalau mau pecat Ainge itu di bulan Februari. Iya. Gue gak ngerti deh. Levy emang menurut gue berarti ini mirip-mirip MU juga. Kesalahan mungkin bukan cuma hanya di pemain ataupun pelatih, tapi manajemen lo Iya. nggak beres sih. Iya. Too much involve. Dan pemain nggak tahu kalau dia dipecat. Oh iya Iya. si Ange nih. Iya. Gila loh menurut gue. Di saat dia emang banyak banget juga kemarin badai cedera. Ya aneh sih menurut gue. Makanya gue sempat nanya kemarin kan, kok Levy sabar ya bisa sampai peringkat papan bawah gini dia nggak mencat-mencat, malah dipecat habis juara. Ini agak Iya, aneh ini sih. agak aneh, betul. Tolol lu pelatih lu bawa lu ke Liga Champions tapi lu pecat anjing ya, kecuali lu ngincernya pelatihnya yang emang punya CV bagus. Yang diincar Thomas Frank. Eropa aja belum pernah gitu. Sementara benar banget ke Eropa kan itu kan Liga Eropa dia masuk gak sih? Liga Conference ya masuk ya? Nggak tahu kan. Seingat gue coba yang masuk tuh coba aja Premier League table deh. Apa gak masuk ya? Oh enggak ya, 10 enggak ya, enggak masuk ding. Sama 8 terakhir. MU masuk. 15. 15.
15 Anjing. toh. Bangsat nih. Yang 17 aja masuk Champions League. Iya. Masa 15? Ini parah sih. Maksud gue itu lo kalau lo mecat pelatih yang udah bawa ke Liga Champions dari musim lo yang sampah itu, ya lo harusnya cari pelatih yang lebih bagus gitu ya. Minimal kalau Eropa main Champions League, Iya. UEL, Iya. Liga Melon, Melon. lu nggak usah live. Lu nonton aja, nggak perlu live lo. Tapi MU walaupun gak Eropa guys tetap dicari guys. Setiap pertandingan liganya pasti tetap akan Ya dicari. iyalah untuk dibully. Iya itu dia engagementnya. Oke ada lagi terakhir transfer udah gak ada ya? Udah Nggak cukup. ada. Oke kita cukup tutup. Kita akan menunggu dari transfer lagi. Belum ada kejutan lagi. Sama nanti kita nunggu dari hasil Indonesia lawan Jepang ya. Tapi terakhir coach lawan Jepang bakal rotasi apa enggak? Karena udah bikin YouTube kan. Buat eksperimen apa enggak? Karena ini mirip-mirip sama Spurs sama MU nih. Nggak, Di klasemen udah gak bisa naik ya. Ini kan pilihannya dua. Lu mau incer rank. Kalau lu Oke. incer rank lu pertahankan 3-4-3. Ya. Tapi kalau gue bilang dengan segala absennya pemain, dengan pemain baru yang ada, gue bilang dengan lawannya Jepang yang main dengan lapis 2, gue bilang lu main lebih baik menurut gue main 4-4-2. Oh ganti formasi justru. Iya, ganti formasi. Cuman sekali lagi, gue nggak heran juga kalau seandainya Kluivert ditekan untuk incer rank. Oh, Karena lu dapat poin banyak kalau menang lawan Jepang kan, atau seri aja. Oh iya Ya kan, jadi ya bisa juga dan nggak masalah juga buat gue. Karena ini lebih menguji mental dan konsistensi dan permainan aja. Iya. Menarik ya, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Sebenarnya gue ada beberapa pertanyaan main gue bahas sama Koci terkait kayak kipernya Audero, karena gue suka banget main Audero. Tapi ya babak pertama deg-degan. Tapi bagus. Babak kedua iya. Tapi bagus menurut gue mainnya. Enggak, gue sih deg-degan gue lihat Audero babak pertama. Secara refleks lebih bagus. Babak kedua iya. Tapi pas pun kalau di press coach panik juga gitu, lebih panik ya menurut gue daripada Audero ya. Enggak, Dia tuh lebih tenang menurut gue. Gue nggak setuju. Buat Will sih nanti ini akan menjadi bahasan kita di topik berikutnya. Gue bilang berikutnya. pas akan main. Iya. Nah itu kalau itu sih gue yakin kayaknya pas akan lebih main karena secara chemistry udah lebih lama kan. Oke kita akan bahas di nanti hasilnya juga lawan Jepang di hari Kamis. Kita akan ketemu lagi di hari Kamis. Bye bye Outsider. Bye.